tengah-tengah kami. Tiba waktunya kami mau duduk diam untuk menikmati makanan rohani, yaitu firman Tuhan ini. Bila Tuhan berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu ini, Anda boleh sampaikan isi hatimu, dan kami semua boleh menangkap dengan roh kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Salam. Shalom. Selamat merayakan hari Jumat Agung dan menantikan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kehadiran Bapak Ibu Saudara yang begitu luar biasa ini, saya menyadari bahwa itu salah satu tanda bahwa kita telah merasakan, mengalami yang namanya kasih Tuhan yang begitu besar. Dan tiada kasih seperti kasih Allah yang telah menyerahkan anaknya bagi kita semua, sehingga sebagai wujud cinta kasih kita kepada Dia, kita boleh datang beribadah, memuji, menyembah, mengingat akan kematiannya di atas kayu salib. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara untuk hari ini. Ya, ini adalah Jumat Agung. Ya, sudah. Ini adalah Jumat Agung dan kita sebut hari kematian Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita sebut Jumat Agung? Mengapa kita sebut Jumat Agung? Ya, tidak seperti Jumat-Jumat yang lain, hari-hari yang lain. Kalau seandainya ada seorang tokoh terkenal yang meninggal, dan juga mungkin hari ini ada banyak tokoh-tokoh terkenal, mereka meninggal pada hari Jumat. Tapi apakah dengan adanya meninggalnya mereka sebut sebagai Jumat Agung bagi orang-orang atau tokoh-tokoh yang terkenal, yang ternama, yang terpengaruh di dunia dari abad pertama sampai hari ini? Kayaknya tidak ada yang meninggal hari Jumat lalu disebut Jumat Agung. Oleh karena itu, ini secara khusus, mengapa disebut Jumat Agung? Karena ada pribadi Yesus Kristus. Meninggalnya Yesus Kristus, pribadinya inilah yang membuat Jumat ini menjadi Jumat Agung. Oleh karena pribadinya. Siapa sih pribadi Yesus yang sesungguhnya? Yang jelas bahwa pribadi Yesus adalah Allah itu sendiri, yang kita kenal Dia sebagai disebut anak Allah. Pribadi identitas inilah yang membuat Jumat ini menjadi Jumat yang agung, Jumat yang mulia, Jumat yang berbeda dengan Jumat-Jumat yang lain. Bapak Ibu Saudara, pribadi yang kita kenal inilah, kematiannya inilah yang membuat hari Jumat itu menjadi Jumat Agung, yang dirayakan sampai hari ini, dari abad pertama sampai hari ini, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Lebih banyak orang merayakan lagi, karena hari ini, hari Agung, Jumat Agung adalah Jumat yang khusus oleh karena pribadi. Kalau seandainya tokoh yang lain, tidak mungkin. Tokoh yang populer, bahkan mungkin kalau dia tokoh-tokoh rohani, para murid-muridnya, kematian mereka juga kematian yang sungguh mengerikan. Tapi tidak disebut kematian Petrus adalah kematian Jumat Agung atau Selasa Agung dan Sabtu Agung. Atau Paulus, tidak juga. Martin Luther, tidak juga. Hari kematiannya tidak disebut hari agung, Bapak Ibu Saudara. Karena pribadi inilah membuat Jumat ini menjadi Jumat yang berharga bagi kita semua yang kita rayakan.
Mari kita baca bersama-sama. Diawali dengan 2 ayat firman Tuhan yang sangat penting bagi kita. Pertama kita baca di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-16. Ya, mari kita serukan bersama-sama ayat ini. Matius pasal 27 ayat yang ke-46. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya ulangi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bacaan yang kedua, kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat 7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Kelihatannya 2 ayat ini berseberangan. Dalam penderitaan yang sama, di atas kayu salib dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam peristiwa yang sama juga, dia berdiam 1000 bahasa, tidak mengungkapkan sebuah kata pun, suara pun. Ketika dia sedang ada di dalam penderitaan, ada dalam aniaya, siksaan, dia tutup mulutnya, tidak ada suara yang keluar. Oh Tuhan, tolonglah aku, sungguh berat penderitaan ini. Tak ada suara. Ketika Yesus sedang menjalani siksaan, sebelum dia naik di atas kayu salib, dia melalui Via Dolorosa, perjalanan penderitaan, minggu kesengsaraan, saat-saat penderitaan, proses yang begitu luar biasa, tapi dia tidak pernah mengeluarkan satu kata pun. Ya. Dia tidak membuka mulutnya. Dia diam, menikmati proses yang dia hadapi. Tapi yang menariknya adalah ketika di atas kayu salib, dia mengeluarkan sebuah suara yang sangat nyaring sekali, sangat kuat sekali, sangat deras sekali. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Bukankah Yesus adalah Allah? Tapi mengapa dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita telah mengenal Yesus adalah Allah, tapi di titik atas kayu salib, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar hari ini. Penderitaan Yesus yang paling berat di dalam hidupnya bukan karena kayu salibnya yang begitu berat. Sekali lagi, penderitaan yang paling besar yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan oleh karena beratnya kayu salib yang diperkirakan kurang lebih ada 50 kilo kayu salib Yesus, tingginya 3 meter. Dengan memikul kayu salib yang kurang lebih 50 kilo itu,
dengan perjalanan kurang lebih juga ada 3,5 kilometer perjalanannya. Tapi ternyata itu bukan penderitaan yang paling berat bagi Yesus ketika dia memikul kayu salibnya. Yang perjalanan kurang lebih 3,5 kilometer perjalanan jauhnya dengan memikul salib itu bukan hal yang berat bagi Yesus. Yang kedua juga Bapak Ibu Saudaraku, penderitaan yang paling berat bagi Yesus bukanlah cambuk yang ditikam pada tubuh Yesus. Sebanyak kurang lebih juga para ahli mencatat 42 kali cambukan ditabuh pada punggung Yesus. Dengan cambuk, setiap cambuk mata cambuk itu ada timah besi yang tajam. Ketika dicambuk ke tubuh Yesus, maka masuk dalam dan ditarik dan daging Yesus keluar. Saya sengaja hanya tampilkan ini masih mulus badannya karena banyak orang tidak berani tengok tubuh Yesus yang tercabik-cabik dengan begitu hancurnya. Gembala berkata, aku takut melihatnya. Oke, aku sudah tampilkan itu. Ini badan yang mulus, saya sengaja tampilkan saja. Tapi sebenarnya cambukan itu Bapak Saudara membuat tubuh Yesus hancur habis-habisan. Tapi ternyata itu bukan pekerjaan yang paling berat. Itu bukan penderitaan yang paling berat bagi Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penderitaan paling berat bagi Yesus juga bukan mahkota duri yang ditancapkan kepala Yesus dengan jenis kayu yang berduri dengan begitu keras tajam. Ketika dimasukkan kepala Yesus, maka duri itu tertikam sampai dalam Bapak Ibu Saudara, sampai darah keluar. Penderitaan yang terbesar bukanlah mahkota duri yang ditancapkan di dalam kepala Yesus juga, Bapak Ibu Saudara. Yang kalau kita melihat sungguh mengerikan, tapi sebenarnya bukan itu. Yang berikut, penderitaan terbesar bagi Yesus juga bukannya paku yang dipakukan kepada tangan dan kaki Yesus, yang bagi kita sungguh mengerikan juga. Tapi sebenarnya itu bukan penderitaan yang paling besar yang dialami oleh Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Kita hanya lihat aja paku sedang taruh di ini aja, pegang palu, sungguh mengerikan. Tapi itu yang diterima oleh Yesus. Dia harus menerima paku yang besar, dikurat. Dia sedang di sini pakunya Bapak Ibu Saudara. Ini kurat tangan inilah di sini. Dan yang paling sakit dipasang di paku Bapak Ibu Saudara. Tapi itu juga bukan penderitaan yang paling besar yang dialami oleh Yesus. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang paling besar bagi Yesus bukan oleh karena tombak yang ditikam pada lambung Yesus juga. Ketika Yesus digantung di atas kayu salib, maka mereka melompat tombak kepada lambung Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebenarnya itu juga bukan penderitaan yang paling besar yang dialami oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tapi puncak penderitaan yang terbesar bagi Yesus adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus Kristus yang paling terbesar ketika dia terpisah dengan Bapaknya. Inilah bagi Yesus adalah penderitaan yang paling terbesar. Sehingga akhirnya dia berseru, ya Aba, ya Bapa, mengapa kau meninggalkan aku? Waktu tadi perjalanan, waktu dia pikul salib, dia tidak menyurahkan suara. Dia sepertinya menikmati penderitaan itu. Salib itu dia menikmati. Ketika menerima cambuk itu sepertinya menikmati cambuk. Dia menyerahkan punggungnya untuk dicambuk, Bapak Ibu Saudara. Dia menyerahkan tangannya untuk dipaku. Dia memerahkan lambungnya untuk ditusuk, Bapak Ibu Saudara.
Dia menyerahkan kepalanya untuk dipasang mahkota duri. Tetapi ketika dia terpisah dengan Bapa, itulah suara nyaring itu keluar. Dan kita bisa menemukan bahwa inilah sebenarnya penderitaan yang terbesar di dalam diri Yesus ketika dia terpisah dengan Bapanya. Mengapa? Ketika dia berjalan salib, ketika dia ditombak, ketika dia menerima mahkota duri, dia tidak berteriak kepada Bapanya. Kenapa Bapak ya saudara? Karena ketika itu dia masih bersama-sama dengan Bapanya, maka tidak perlu ditakuti. Allah yang dalam dirinya bersifat kekal adanya, sehingga dia harus menikmati semuanya karena dia boleh bersama dengan Bapanya. Tidak pernah merasakan ini adalah sebuah penderitaan, tapi itu sebuah kebahagiaan. Ini sebuah tanggung jawab, ini sebuah misi. Dia jalankan misi Allah karena dia bersama-sama dengan Allah. Tetapi ketika dia berpisah dengan Bapanya, dia tidak sanggup lagi. Dan pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berpisah dengan Bapanya? Kita telah belajar bersama, Yesus memiliki dua natur, yaitu natur sebagai Allah dan natur sebagai manusia. Ketika di atas salib inilah, maka natur kealahannya berpisah dengan natur kemanusiaannya. Kalau seandainya natur keilahiannya tidak berpisah dengan natur kemanusiaannya, maka Allah tidak akan mati. Ilahinya tidak akan mati. Tuhannya tidak akan mati. Maka bagaimana supaya dia bisa mati? Kealahiannya itu harus dipisahkan, diangkat, supaya benar-benar manusianya mati. Seandainya itu tidak diangkat, tidak terpisah, maka sama sekali Allah itu tidak akan mati, Bapak Ibu Saudara. Maka bagi Yesus, ketika kealahannya berpisah dengan kemanusiaannya, inilah sebuah perjuangan yang sangat berat. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Perpisahan dengan Bapa itu sebuah perjuangan sangat berat. Apa maksud dari perpisahan itu? Keilahian, kealahannya pisah dengan kemanusiaan. Ketika belum berpisah, santai saja dia bisa menikmati sebuah aniaya, penderitaan, kebahagiaan. Tapi ketika kekuasaan kealahannya dipisahkan supaya benar-benar harus mengalami kematian yang dimisikan oleh Allah, maka itu yang paling berat, Bapak Ibu Saudara. Ketika kealahannya berpisah dengan kemanusiaan, maka tidak sanggup lagi. Manusianya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Cerita mulai terjadi, terasa beban itu mulai terjadi, terasa pergumulan terjadi, beratnya salib itu mulai terjadi, beratnya aniaya mulai terjadi, karena kealahannya sudah dipisahkan. Dan sebagian lewat perpisahan itu, Allah Bapa memalingkan mukanya terhadap Yesus sebagai manusia. Karena apa, Bapak Saudara? Semua kutu dosa ditimpakan atas tubuh Yesus. Allah Maha Kudus tidak bisa melihat dosa, jika dia memalingkan mukanya. Dan Yesus kemanusiaannya mengambil alih seluruh dosa dunia, ditanggung ke dalam dirinya. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kematian cuma agung Tuhan Yesus ini. Kalau kita merenungkan begitu dalam, maka tidak sanggup. Otak ini bisa pecah. Otaknya sebesar Bapak ini, Bapak Saudara, tidak sanggup memikirkannya. Perkara-perkara ilahi yang dikerjakan oleh Yesus dalam kematiannya ini dirancang yang begitu luar biasa. Otak kita tidak sanggup.
memahaminya dengan benar, kecuali dianugerahi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ada dua kata terakhir sebelum Yesus mati. Ya. Tadi ketika dia mati di atas kayu salib, dia berseru dengan suara nyaring. Hal yang kedua terjadi di atas kayu salib adalah ada dua kata terakhir sebelum matinya Yesus. Ya. Dia berkata, ada satu kalimat, sudah selesai. Tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ingat kata sudah selesai. Detik terakhir Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Aba, mengapa kau meninggalkan aku? Kalimat yang berikut adalah Tuhan sudah selesai. Kata sudah selesai. Yesus harus mati di atas kayu salib, bukan karena aniaya, bukan karena siksaan yang dilakukan oleh tentara Romawi melalui salib, cambuk, mahkota duri, paku, tombak yang ditusuk pada lambungnya. Yesus mati bukan karena itu, Bapak Ibu Saudara. Memang itu adalah sebuah proses perjalanannya, tapi dia mati bukan gara-gara karena beratnya kayu salib. Dia mati gara-gara bukan karena ditombak di lambungnya. Dia mati bukan karena mahkota duri yang tertancap di kepalanya sampai dalam. Bukan karena itu yang mematikan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali. Itu alat-alat tidak bisa mampu mematikan Yesus. Karena Tuhan berkuasa di surga dan di bumi. Dia yang berkuasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berpikir Yesus mati gara-gara karena ditikam di lambungnya. Itu benda ciptaan yang gak sanggup mematikan Yesus. Duri di kepalanya tidak sanggup mematikan Yesus. Bahkan siapa sih manusia yang sanggup bisa mematikan Yesus? Tidak sanggup mematikan, Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana kok bisa mati? Siapa yang berkuasa mematikannya? Jelas ayatnya kepada kita hari ini bahwa Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan karena besarnya tombak yang diracun ujungnya, nggak sanggup. Bukan karena kekuatan tentara Romawi, nggak sanggup, mereka manusia ciptaan. Jadi untuk dia bisa mati di atas kayu salib, ayat firman Tuhan dengan jelas di dalam Yohanes 9 ayat 30 tadi. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkata dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah tahu, saya ditafsirkan lagi. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi kematian Tuhan Yesus sendiri yang berkuasa untuk menyerahkan kematiannya itu dengan tulus, dengan ikhlas. Tidak ada paksaan. Dia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus harus mati. Nah, sekarang kita mau coba belajar. Ada kalimat sudah selesai. Dalam bahasa Yunaninya tetelestai. Sudah selesai. Tetelestai, yang artinya semuanya telah selesai dengan sempurna, sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan dan diinginkan oleh Bapaknya. Sekali lagi, tetelestai atau sudah selesai artinya
Semuanya telah selesai dengan sempurna, tak cacat celah, tak kekurangan, sudah sempurna 100%. Sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah Bapa sebelumnya. Yang diinginkan oleh Allah Bapa sudah sempurna, karya penebusannya di atas kayu salib. Itulah yang diseru sudah selesai. Karena dia telah menggenapinya, Bapak Ibu Saudara. Kata sudah selesai di sini, Bapak Ibu Saudara. Agar yang pertama adalah misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan atas dosa manusia sudah dikerjakannya, bukan nanti, tapi sudah dikerjakannya. Maka dia berkata sudah selesai. Apa yang selesai? Misi penebusannya kepada dosa manusia sudah terlaksana sempurna adanya, sehingga dia berkata sudah selesai. Dan sekali lagi, penebusan dosa atas hidup Bapak Ibu dan saya adalah sempurna adanya, sudah selesai. Kurang lebih 2022 tahun yang lalu sudah dikerjakan, bukan nanti. Dan pekerjaan itu sempurna adanya, tidak cacat. Tersurat dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Ya. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yaitu menebus dosa banyak orang berdosa di dunia ini. Ya. Nah, peristiwa penebusan dosa ada 3 hal yang penting. Kalau kita berbicara tentang penebusan dosa, maka ada 3 hal penting. Yang pertama adalah harus ada yang mau ditebus. Harus ada yang mau ditebus. Yang kedua, harus ada yang mau menebus. Harus ada yang mau menjadi penebus. Harus ada orang yang mau ditebus, lalu harus ada yang mau menebus. Dan yang ketiga adalah harus ada harga penebusan. Namanya menebus, namanya utang, harus dibayar harganya. Dalam penebusan 3 hal ini penting. Harus ada yang ditebus, harus ada penebusnya, dan harus ada harga yang dibayar. Karena ada utang yang perlu dilunasi. Ya. Nah, Bapak dan Saudara, yang pertama, siapa yang perlu ditebus? Yang jelas bahwa semua manusia yang berdosa. Amin. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu Saudara lah yang perlu ditebus. Karena mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-12 dan lanjut ayat 23. Ya. Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas sekali bahwa ternyata semua manusia di muka bumi ini tidak ada satu orang pun yang luput dari dosa. Oleh karena Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, maka semua turunannya juga termasuk orang yang berdosa. Masih dalam kandungan saja sudah di dalam dosa. Jadi tidak ada manusia di muka bumi ini dari zaman pertama sampai akhirnya, tak ada manusia yang lolos dari tabiat dosa ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dosa ini tidak ditebus, maka saya mau berkata
berkata, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena di surga adalah kudus, tidak ada satu titik dosa pun yang bisa dibawa ke surga. Maka kalau tidak ditebus, sama sekali, termasuk Bapak Ibu dan saya juga, jangan harap masuk surga. Mau kita berjuang bagaimanapun tidak bisa. Mau bayar dengan harga apapun tidak bisa. Karena kita kecenderungannya adalah berbuat dosa. Jadi jelas, siapa yang ditebus? Semua manusia yang berdosa. Ya. Syarat penebusan, ya, harus seorang manusia dan tidak pernah berdosa. Yang kedua, penebusnya adalah harus memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah yang mau menebus itu harus seorang manusia. Kok begitu? Karena yang berdosa adalah manusia, maka harus juga seorang manusia yang menebusnya. Jadi syarat seorang penebus adalah, jangan lupa, harus seorang manusia. Lalu syarat yang kedua bagi seorang penebus adalah harus tidak berdosa. Dua syarat ini harus digenapi. Seorang yang mau menebus manusia berdosa adalah harus seorang manusia seperti kita, dan dia juga adalah seorang manusia tapi tidak berbuat dosa. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, carilah di muka bumi ini, di bawah penuh langit ini, adakah kita bisa ketemu ada satu pribadi yang tidak pernah berdosa? Ada berani ketemu ada seorang pribadi yang pernah dicatat tidak pernah berdosa? Sampai hari ini buku-buku tulisan, ya, tokoh-tokoh ahli-ahli belum pernah menuliskan ada satu pribadi yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi jelas sejak zaman Adam sampai hari ini belum pernah ada satu pribadi pun yang tak berdosa. Berarti kalau mau cari penebus di muka bumi, tak akan ketemu. Ya. Tak akan ketemu ada satu pribadi yang tak pernah berdosa. Jadi tidak akan ada seorang penebus, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini tidak pernah kita ketemu. Di dunia semuanya sudah berdosa. Tapi kalau mau melihat kekudusan, tidak berdosa, ternyata hanya ada di kerajaan surga. Di dunia ini tidak ada kita ketemu. Semua orang berdosa. Dunia sudah dipenuhi oleh dosa. Jadi kalau mau melihat kekudusan, itu hanya ada di surga. Tapi masalahnya, syaratnya adalah seorang manusia. Di surga Allah, bukan manusia. Lalu bagaimana caranya? Allah lah yang harus menjadi manusia supaya tergenapilah syarat dua-duanya di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Syarat seorang penebus harus seorang manusia. Yang kedua adalah seorang yang tidak berdosa. Di dunia tidak pernah ketemu, hanya di surga ada kudus. Tapi masalahnya, yang kudus itu hanya Allah. Maka bagaimana caranya? Allah lah yang menjadi manusia. Kalau manusia menjadi Allah kan tak mungkin. Tapi Allah menjadi manusia mungkin. Itulah kemanusiaan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Yang jelas dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Allah yang firman-Nya, ya, dalam kejadian kami sama-sama mencipta itu sebenarnya sudah ada unsur Tritunggal di dalamnya. Maka percaya kita orang Kristen, kita percaya ada 3 pribadi. Allah yang Esa ada 3 pribadi. Kan itu jelas, ya, memenuhi kebenaran itu. Jadi firman-Nya itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 8:26. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku?
Jadi dalam diri kemanusiaan Yesus Kristus memang dia 100% manusia, tetapi kemanusiaan Yesus sama sekali tidak berdosa. Maka tergenapilah dua syarat sebagai seorang penebus, yaitu seorang manusia itu Yesus Kristus dan dia sama sekali tidak berdosa. Tergenapilah syarat sebagai seorang penebus, dan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu tidak pernah salah percaya kepada dia, karena dialah memenuhi dua syarat mutlak ini sebagai seorang penebus. Dan dia telah selesai di atas kayu salib. Dia berkata sudah selesai. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi untuk menjadi manusia dia harus benar masuk dalam rahim seorang wanita, supaya benar dia adalah manusia. Sebenarnya Tuhan bisa tidak perlu itu, tapi ini yang menunjukkan bahwa benar-benar dia harus benar menjadi manusia. Maka dia masuk dalam rahim seorang wanita yang melahirkan dia sebagai manusia biasa. Tapi ingat, bukan dari benih manusia, tapi benih ilahi, sehingga layak disebut anak Allah yang Maha Kudus. Itulah kemanusiaan yang datang ke dunia, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 34, iblis saja mengaku Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Setan saja yang menjadi musuh Allah, musuh Yesus, dia cari-cari celah, sama sekali tidak pernah menemukan celah bahwa pribadi ini orang berdosa. Sampai aja dia mengaku, dia menyerah, benar-benar dia ini adalah Allah yang kudus. Lukas 4 ayat 34, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Iblis tahu ini benar dari Allah. Iblis saja mengaku. Masa Bapak Ibu Saudara manusia tidak mau mengaku, tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, bedanya apa? Yesus mengaku, setan mengaku Yesus adalah Allah, dengan kita yang mengaku percaya Yesus adalah Allah. Bedanya, walaupun setan mengaku 1000% pun tak akan masuk surga. Namanya sudah setan, sudah iblis. Mau mengakui dengan bagaimana pun dia tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan surga. Tapi bagi manusia, ketika kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka saat itu juga kita diselamatkan oleh contoh seorang penjahat. Yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, sebelah kiri Tuhan Yesus, ada dua penjahat. Satu aja mengaku saat itu juga, saat itu diselamatkan tanpa berbuat apa-apa. Dari situ kita mendapatkan bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah hadiah dari Allah, bukan karena usaha jerih payah daripada manusia. Diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Akibat dosa manusia, Bapak Ibu Saudara, maka manusia mengalami yang namanya kematian. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah kau mati. Ya. Pengertian mati di sini adalah dalam hal 3 kematian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami yang namanya 3 kematian. Kematian yang pertama adalah kematian secara rohani. Maksudnya hubungannya dengan Tuhan putus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia tidak lagi bersekutu dengan Allah. Dia terpisah, dia meninggalkan ya tempat kudus. Dia menyembunyikan diri, merasa diri berdosa. Dia keluar. Itu artinya mati secara rohani, hubungannya dengan Tuhan putus. Kemudian, akibat dosa manusia mengalami kematian jasmani, yaitu tubuh kita harus mati. Semua pasti mati. Ya, tubuh jasmani ini harus mengalami kematian. Tubuh yang fana ini fana semua nih. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tubuh kita yang mulia ini menjadi tubuh yang fana dan harus kembali kepada tanah.
Ya, masing-masing kita akan melewati yang namanya kematian. Yang ketiga adalah kematian kekal di neraka. Ini kekal, tak akan bangkit-bangkit, tak ada solusinya lagi selama-lamanya. Ini namanya kematian kekal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka pasti dia mengalami yang namanya kematian kekal. Dan Yesus telah mati atas kayu salib dengan darahnya tercurah sebagai tebusan atas 3 kematian ini. Di atas kayu salibnya Tuhan menebus ketiga kematian ini. Mati secara rohani sudah ditebus oleh Tuhan. Mati secara jasmani ditebus oleh Tuhan. Makanya ketika kita mati, ada waktunya kita dibangkitkan kembali untuk menerima tubuh kemuliaan. Itu karena sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau nggak ditebus, maka tak ada bangkit-bangkit. Oleh karena sudah ditebus, maka kita pasti bebas dari neraka. Dia berkata, sudah selesai. Di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Jadi, harga penebusannya adalah Yesus telah mati di atas kayu salib dengan darah yang tercurah sebagai tebusan atas 3 kematian itu. Ya, harganya sudah lunas dibayar, Bapak Ibu Saudara. Sekarang bagian B, pengertian sudah selesai. Artinya hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Ya. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia lagi. Ya. Jadi kata sudah selesai di atas kayu salib artinya bahwa utang dosa kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Amin. Dosa sekarang, dosa yang akan datang sudah lunas, tuntas. Ini bukan satu hal yang luar biasa bagi kita. Semua dosa-dosa kita lunas dibayar, tidak ada sisa lagi. Ketika kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan, maka semua utang dosa kita, dosa masa lalu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, sudah lunas. Tak ada sisa, tak ada utang lagi bagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya kita bisa layak masuk ke dalam surga, syaratnya harus tidak ada dosa. Kalau 99% kita benar, tapi 0, sekian kita berdosa, itu mampu melemparkan kita ke dalam neraka. Tetapi karena Tuhan sudah lunas, maka layaklah kita bisa masuk ke dalam surga. Bagian yang ketiga, kata sudah selesai. Artinya kematian adalah korban sempurna satu kali untuk selamanya. Tidak perlu dia mati 2 kali, 1 kali untuk selamanya. Artinya kematiannya, korbannya sempurna. Tidak perlu lagi kita beri korban. Korbankan sembelih binatang, kerbau, sapi, kambing dan sebagainya. Tidak perlu lagi. Korbannya sudah sempurna di dalam korban diri Tuhan Yesus. Tuntas semuanya. Kita tidak lagi perlu untuk menebus dosa kita harus sembelih seekor kerbau atau domba supaya dosa kita diampuni. Itu Taurat. Tuhan sudah batalkan itu. Tuhan sudah tebus Taurat itu. Tidak perlu lagi kita lakukan itu. Jadi kalau sampai hari ini masih ada orang yang melakukan itu, oleh karena mereka tidak mengerti akan penebusan di dalam Yesus Kristus yang sudah sempurna dan satu kali untuk selama-lamanya. Tak ada artinya lagi korban persembahan kita, tidak akan sanggup menebus dosa kita. Oleh karena itulah, maka dia berkata, sudah selesai, sudah sempurna. Korban yang telah diberikan tubuhnya, darahnya dikorbankan, sudah selesai, sudah sempurna. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menyerahkan tubuhnya sebagai korban yang sempurna bagi kita. Ya. Ibrani 9 ayat 12.
Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak domba, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ia membawa darahnya sendiri, korban yang sempurna, korban yang kudus, mampu menyucikan semua noda dosa kita. Hanya dengan darah Yesus kita bisa mendapatkan kekudusan. Maka kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa darah Yesus berkuasa untuk menyucikan segala noda dosa kita, sehingga kita dilayakkan, Bapak. Jadi sudah jelas kematian Tuhan Yesus sudah terkayu salib, telah selesai semuanya. Dosa kita sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, korbannya sudah sempurna. Itu yang Bapak Ibu terima hari ini. Itu yang Bapak Ibu alami sebagai orang-orang percaya. Maka demikian, ketika kita sudah mengalami, kita sudah menerima penebusan, kita sudah ditebus dengan tuntas, harga sudah lunas dibayar, maka pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang penebusan Allah? Mari menjadi perenungan kita hari ini. Kita sudah dengar hari ini sudah selesai semuanya, dosa kita sudah tuntas ditebus oleh Tuhan. Tapi menjadi pertanyaannya hari ini adalah apa yang harus Bapak Ibu lakukan sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang begitu mahal. Renungkan Bapak Ibu Saudara. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita sadar bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, maka yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara dan saya harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Percaya sungguh-sungguh, bukan asal-asalan, bukan hanya kata orang, tapi percaya di dalam hidup kita secara pribadi, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, lahir baru bersama dengan Roh Kudus. Dan kita taat kepada setiap perintah. Itulah disebut percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai wujud syukur kita kepada Dia, sebagai wujud terima kasih kita kepada Dia. Dia tidak minta yang lain-lain. Mintalah menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kemudian kita lihat yang kedua adalah kita harus menerima diri kita sebagai pribadi yang sangat berharga dan mulia. Diri kita yang sudah ditebus oleh Tuhan ini menjadi pribadi yang berharga, siapapun kita. Mungkin kita menyadari kita sampah dunia, kita orang berdosa, tapi kita menerima penebusan daripada Tuhan, maka dirimu sangatlah berharga di matanya. Engkau harus hargai dirimu, pribadi kita, hidup kita berharga di mata Tuhan. Bukan karena lihat rupanya kita, tapi seutuhnya diri kita berharga di matanya. Jadi jangan pernah sakiti dirimu. Bawalah dirimu sebagai korban yang syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah yang harus kita lakukan adalah muliakan Allah dalam seluruh hidup kita dengan cara hidup kudus, hidup benar di hadapan. Mari kita lihat dasar firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, yang Tuhan minta bagi Bapak dan saya yang telah merayakan hari kematiannya ini. Dan kita telah menjadi orang-orang percaya, menjadi gereja Tuhan, menjadi tubuh Kristus. Yang Tuhan minta hari ini adalah percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Artinya seluruh hidup kita harus mengasihi Tuhan. Karena Dia telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Tidak ada kasih seperti kasih Yesus yang telah menyerahkan anaknya sebagai penebus bagi Bapak Ibu dan saya. Renungkan, sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Atau masih setengah-setengah? Hari ini kita diingatkan,
supaya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita semuanya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena kita berharga, kita bernilai, kita mulia, maka dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dia tidak menyerahkan nyawanya untuk menebus binatang-binatang atau ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi satu hal yang sangat berarti adalah mengkhususkan penebusan itu bagi diri pribadi kita sebagai ciptaan yang lebih mulia dan lebih berharga. Maka harus menerima diri kita sebagai pribadi-pribadi yang sangat mulia dan berharga. Jangan engkau benci dirimu, jangan engkau tidak menerima pribadimu. Mengapa aku diciptakan seperti ini? Mengapa aku pendek? Mengapa aku kurus? Mengapa aku gemuk? Mengapa aku kurus? Mengapa aku tidak sekolah? Mengapa aku tidak bisa baca? Semua kita berharga di mata Tuhan. Dia datang menebus dengan tuntas semuanya. Dia mengangkat kita semua, siapapun kita. Catat secara fisik, itu tidak masalah, sama berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan merendahkan hatimu, jangan merendahkan dirimu, tapi bangkitlah sebagai pribadi-pribadi berharga. Itu akan menentukan kualitas kehidupan rohani itu. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang dia di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang ketiga adalah Bapak Saudara, sebagai wujud kita bersyukur kepada Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan dosa. Dosa apa yang mengikat kita? Manusia lama apa yang mengikat kita? Minggu lalu saya sudah singgung. Manusia lama, keinginan daging, keinginan roh di dalam diri kita selalu bertentangan. Setiap kita mau melakukan yang baik, keinginan daging menarik kita, sehingga terjadi pertempuran dalam diri kita. Kita harus tinggalkan keinginan daging kita, baik itu mabok-mabokan, perjudian, pesta pora, bahkan merokok sekalipun. Sekali lagi, tubuh kita adalah baiknya Roh Kudus, harus ditinggalkan sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan. Dia sudah selesai semuanya, tinggal bagiannya kita. Tugas kita adalah tinggalkan manusia lama kita sebagai cinta kita kepada Tuhan. Masa hanya rokok saja kita tidak bisa meninggalkan? Satu batang rokok aja menjadi ikatan terus menerus. Ya. Saya harus ulangi terus menerus ini. Kan ini Tuhan tahu di hati saya. Tuhan tebus kita menjadi umat kudusnya. Dia tidak mau baiknya itu dikotori. Itu keinginan daging, Bapak Saudara, harus dilawan, harus dikelakkan. Itu belum seberat salib yang Yesus pikul. Melepaskan rokok itu belum seberat tikaman tambah yang ada di lambungnya. Itu belum seberat salib yang dipikul. Hanya dilepaskan saja. Itu salah, Bapak Ibu Saudara. Secara dunia juga salah, jasmani juga salah, rohani juga salah, kesehatan juga salah. Merugikan, uang yang disia-siakan, merusak tubuh kita. Tubuh kita adalah baiknya Roh Kudus. Maka di dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus ini, mari kita merenungkan bersama-sama. Tujuannya menebus kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi berharga dan kudus dan mulia di hadapan Tuhan. Jangan menodai dengan hal dunia. Itu kemampuan kita bisa melepaskan. Nah, ketika kita bersemangat, rindu untuk melepaskan, Roh Kudus bersama dengan. Tapi masalahnya adalah ketika kita mendengar khotbah yang keras seperti ini, tapi kita sendiri tidak mau melepaskan. Itu biasanya itu. Nanti tunggu aja. Jika kita pulang, lakukan lagi, pulang, lakukan. Jatuh bangun dalam lubang yang sama, Bapak Ibu Saudara. Itu membuat kita tidak bisa bertumbuh rohani kita. Oleh karena kita sengaja jatuh bangun dalam dosa yang sama.
Berani berkata kita sengaja itu karena kita tahu itu salah, itu dosa. Tuhan menyerukan, mari kita menyerahkan diri, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Tubuh kita adalah baiknya Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala. Kita bersyukur secara pribadi kepada Tuhan.